Bagas langsung keluar dari ruangannya dan berjalan menuju lift. Entah kenapa Bagas merasa khawatir setelah mendengar kabar dari Dana kalau tekanan darah Reina tiba-tiba menurun. Setelah sampai di lantai bawah, Bagas keluar lift dan berjalan didampingi Raka asistennya. "Silahkan bos," ucap Raka setelah membuka pintu untuk Bagas. Bagas langsung masuk tanpa menyahut ucapan Raka. Di dalam mobil Bagas melihat gambar dari galeri ponselnya yang isinya adalah isi surat yang tadi malam sempat Bagas foto untuk jaga-jaga kalau surat aslinya hilang. Sementara Mama Rida sudah sampai di Kesuma Hospital untuk melihat keadaan Reina. Semua perawat dan dokter yang kebetulan melihat kedatangan istri dari pemilik rumah sakit ini langsung menyapa Rida dengan menundukkan kepala mereka. Rida hanya menjawab dengan senyuman manisnya. Dana yang kebetulan keluar dari IGD dan melihat Rida langsung berjalan mendekati Rida. "Tante Rida," sapa Dana. Rida langsung berhenti setelah mendengar panggilan Dana, dan tersenyum ke arah Dana. "Tante sedang apa ke rumah sakit? Apa tante sakit?" tanya Dana. "Tidak Dan. Tante mau melihat Reina, gadis yang dibawa Bagas tadi malam," ucap Rida memberitahu. Dana sedikit terkejut dengan ucapan Tante Rida. Tapi langsung ditepisnya kemudian Dana langsung tersenyum. "Ayo Tante. Dana antar ke ruangan gadis itu," ucap Dana dan langsung diangguki kepala oleh Rida. Kini Rida sudah berada di dalam ruangan Reina. Rida begitu prihatin melihat kondisi Reina yang terbaring lemah di atas brangkar rumah sakit. "Dan kenapa tubuhnya lebam-lebam begini?" tanya Rida. "Setelah kami memeriksanya dengan teliti, ternyata hasilnya dia seperti dianiaya Tan. Tapi sampai sekarang kami tidak tahu dia dianiaya karena apa," ucap Dana memberitahu. "Dan kami sudah memeriksa keseluruhan tubuhnya. Gadis ini masih suci Tan. Makanya saya sudah memberi tahu pada Raka untuk menyampaikan pada Bagas untuk mencari tahu kenapa gadis ini seperti ini," lanjut Dana. Tiba-tiba pintu terbuka. Masuklah Bagas dan Raka ke dalam ruangan Reina. Bagas menatap Dana dengan tatapan tajamnya. Dana yang melihat itu langsung menelan merasa tidak enak. Mama Rida pun melihat tatapan mata anaknya merasa heran. "Kenapa kau memeriksa kesucian gadis itu tanpa izin dari aku dulu?" ucap Bagas dengan mata elangnya yang sudah tajam. Dana langsung menelan saliva-nya karena takut dengan kemarahan Bagas. "Dan aku bisa jelaskan kenapa langsung memeriksa seluruh gadis itu. Kamu jangan salah paham," ucap Dana membela diri. "Apa alasan kamu?" tanya Bagas lagi. "Kami melihat seluruh tubuhnya penuh lebam gas. Dan serta pipinya ada bekasan tamparan ditambah di ujung bibirnya ada luka bekas tamparan. Kami para dokter mengira kalau dia seperti ini karena korban pelecehan," ucap Dana menjelaskan. "Tapi bukan berarti kau langsung memeriksanya tanpa meminta izin dariku," ucap Bagas dengan merah padam akibat menahan emosi. "Nak ada apa denganmu?
Kenapa kamu marah sekali karena Dana memeriksa gadis ini? Tanya Mama Rida heran melihat kemarahan anaknya. Bagas tidak menjawab. Dia hanya diam saja kemudian melihat Reina yang masih belum sadarkan diri. Bagaimana kondisi dia sekarang? Tanya Bagas yang masih menatap wajah Reina. Saat ini tekanan darahnya masih rendah gas. Tapi aku sudah menyuntikkan obat agar Reina tidak kembali ngedrop dan segera pulih kembali, sahut Dana memberitahu. Tapi kenapa dia berkeringat seperti ini? Tanya Dana lagi. Itulah yang aku sampaikan pada Raka tadi. Sepertinya kamu harus memberitahu keluarganya. Mungkin dengan adanya keluarganya di sini bisa membuat dia tenang. Karena kami merasa kalau dia merasa ketakutan makanya dia mengeluarkan keringat seperti itu, ucap Dana lagi memperjelas. Mama Rida yang dari tadi mendengar merasa begitu kasihan dengan Reina. Mama Rida yang sudah mengetahui Reina karena surat yang diberitahu anaknya tadi malam langsung mengelap keringat Reina dengan tisu, dan membungkukkan tubuhnya ke arah telinga Reina. Nak, sadarlah. Kamu tidak usah takut. Kami semua orang baik yang akan melindungi kamu, bisik Mama Rida di telinga Reina. Bagas yang melihat mamanya membisikkan sesuatu di telinga Reina hanya bisa tersenyum tipis. Dan tidak ada yang bisa melihatnya. Gadis yang cantik dan manis. Tapi sayang sekali nasibmu begitu malang, nak. Tante janji akan mengurus kamu kalau kamu sudah sadar nanti, ucap Mama Rida lagi. Entah kenapa Bagas yang mendengar perkataan mamanya senang karena mau mengurus Reina nantinya setelah sadar. Bagas langsung keluar dari ruangan Reina. Disusul oleh Raka dan Dana. Raka, tolong kamu cari tahu tentang gadis itu. Nama lengkap gadis itu Reina Adinda Fatahillah, ucap Bagas memberitahu. Raka dan Dana saling pandang mendengar Bagas menyebutkan nama lengkap gadis itu. Maaf bos. Bos tahu dari mana nama lengkap Reina? Tanya Raka karena penasaran. Iya. Kamu seperti sudah kenal lama gadis itu, ucap Dana menimpali. Apa kamu lupa? Aku jelas lihat dari KTP-nya lah. Kan dompetnya ada bersamaku, ucap Bagas memberitahu. Padahal Bagas tahu nama Reina dari isi surat yang dia dapat. Untung saja aku ingat KTP gadis itu. Jadi bisa aku bilang sebagai alasan kalau aku tahu nama lengkapnya dari KTP-nya. Batin Bagas. Raka yang sudah tahu bosnya dari mana tahu nama lengkap Reina. Langsung menghubungi orang suruhannya untuk mencari tahu kehidupan Reina. Gas, aku permisi dulu. Masih ada pasien yang harus aku periksa. Pamit Dana karena tidak mau kena semprot Bagas lagi. Bagas tidak menyahut. Dia hanya menganggukkan kepalanya saja. Raka yang sudah menghubungi anak buahnya langsung kembali mendekati Bagas. Pintu ruangan Reina terbuka. Mama Rida keluar dari ruangan Reina dan berjalan mendekati anaknya. Gas, ada yang mau Mama bicarakan, ucap Mama Rida setelah berdiri di dekat Bagas. Ada apa, Ma?
Tanya Bagas. Gas, entah kenapa Mama merasa Reina tidak tenang berada di rumah sakit. Mama berpikir kalau Reina kita bawa saja ke rumah kita. Biar dia merasa tenang. Dan Mama bisa lebih leluasa untuk melihat keadaan Reina, ucap Mama Rida memberi solusi. Bagas yang mendengar perkataan mamanya berpikir sejenak dan menatap pintu ruangan Reina yang tertutup rapat. Setelah 2 hari semenjak Reina dipindahkan di rumah besar Bagas. Sampai hari itu juga Reina belum sadarkan diri. Ini menjadi pekerjaan tambahan untuk Dana karena harus bolak-balik rumah besar Bagas dan Kesuma Hospital. Dana pun mengirimkan perawat khusus untuk menjaga Reina selama Reina dirawat di rumah besar Bagas. Suster yang bernama Erin dengan telaten sedang membersihkan tubuh Reina. Tiba-tiba Erin terkejut saat melihat jari Reina bergerak perlahan. Erin langsung menghentikan pekerjaannya dan berlari keluar kamar untuk memanggil Nyonya Besar. Rida yang saat ini sedang menelpon untuk urusan butiknya. Melihat kedatangan suster yang menjaga dan merawat Reina menghampirinya. Dengan segera Rida mematikan sambungan teleponnya. Ada apa sus? Tanya Rida. Maaf Nyonya mengganggu Nyonya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kalau Nona Reina sepertinya sudah mulai sadar. Karena saat tadi saya membersihkan tubuh Nona Reina. Jari-jari Nona Reina bergerak Nyonya. Ucap Erin memberi tahu dengan sopan. Benarkah? Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Sahut Rida langsung melangkahkan kakinya menuju kamar yang ditempati Reina. Reina sendiri yang baru membuka matanya merasa heran berada di mana sekarang. Masih tertidur di atas tempat tidur. Reina memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tapi Reina juga tidak mengetahui di mana dia berada. Reina termenung sesaat. Reina sempat berpikir apakah dirinya sedang berada di surga. Karena dia sama sekali tidak mengenali tempat dia berada sekarang. Saat sedang memikirkan hal yang tidak pantas dipikir Reina. Tiba-tiba pintu kamar Reina terbuka dan masuklah Rida dan Suster Erin. Kamu sudah sadar nak? Gimana keadaan kamu sekarang? Mana yang sakit? Tanya Rida bertubi-tubi. Reina yang melihat kedatangan Rida begitu terkejut. Reina langsung ketakutan dan menarik meremas selimut yang dipegangnya. Keringat dingin sudah memenuhi kening Reina. Rida yang menyadari kalau Reina ketakutan langsung mendekat dan memeluk Reina. Tenang sayang. Kamu jangan takut. Kita yang ada di sini orang baik. Tidak ada yang mencelakai kamu di sini. Ucap Rida berusaha meyakinkan Reina agar tidak ketakutan lagi. Sus kamu suruh Bibi siapkan makanan untuk Reina ya. Suruh Rida pada Suster Erin. Baik Nyonya. Ucap Erin langsung keluar dari kamar. Reina masih diam saja, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tapi pikirannya terus bertanya-tanya. Siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya ini? Kenapa mereka mengenal namanya? Dan di mana dirinya sebenarnya?
Nanti tante ceritakan kalau sudah selesai makan dan diperiksa dokter bagaimana kondisi kamu sekarang. Ucap Rida yang mengetahui pikiran Reina sekarang. Dengan lembut Rida mengelus kepala Reina. Hal itu membuat Reina merasa nyaman dan hangat. Sudah lama dirinya tidak mendapat kehangatan dari seorang ibu. Semenjak ibunya meninggal saat Reina masih kecil. Pintu diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Rida dari dalam. Suster Erin masuk membawa nampan berisi bubur dan segelas air putih untuk Reina. Rida mengambil alih nampan dan meletakkannya di atas nakas. Sekarang kamu makan dulu ya nak. Biar kamu segera pulih, ucap Rida. Reina pun duduk menyandar sandaran tempat tidur. Rida langsung mengambil mangkuk yang berisi bubur dan memulai untuk menyuapi Reina. Tapi Reina hanya diam saja memandang bubur yang ada di tangan Rida. Seakan mengerti. Rida langsung tersenyum dan menurunkan sendok yang dipegangnya. Kamu tidak usah takut Rein. Di dalam bubur ini tidak ada racunnya. Saya sudah mengatakan kalau semua yang ada di rumah ini orang baik. Tidak ada yang ingin mencelakai kamu, ucap Mama Rida dengan lembut agar Reina percaya. Mama Rida kembali menyendokkan bubur ke mulut Reina. Dengan ragu Reina membuka mulutnya dan memakan bubur yang disuapkan Rida. Rida tersenyum karena perlahan Reina sudah bisa mendengarkan perkataannya. Saat sedang menyuapi Reina, pintu kamar Reina terbuka. Masuklah Dana yang baru datang setelah dihubungi oleh Rida kalau Reina sudah sadar. Maaf Dana lama. Soalnya tadi masih ada pasien yang harus Dana periksa, ucap Dana saat sudah berada di dekat Rida. Tidak apa-apa Dan. Kamu tunggu sebentar ya. Reina masih makan. Sahut Rida dan menyuruh Dana untuk menunggu Reina selesai makan dulu baru memeriksa Dana. Dana pun duduk di sofa yang ada di kamar yang saat ini ditempati Reina. Dana menunggu sambil melihat betapa sayang Rida kepada Reina padahal Rida belum tahu asal-usul Reina. Reina yang disuapi Rida melirik Dana yang saat ini juga melihat ke arahnya. Rasa ketakutan pun dirasakan Reina kembali. Rida yang melihat ketakutan di wajah Reina langsung mengelus tangan Reina. Kamu tidak usah takut Rein. Dia itu dokter Dana. Dokter keluarga di rumah ini. Dia yang akan memeriksa kamu kondisi kamu nanti, ucap Mama Rida memberitahu. Pati. Dakmi merepotkan ibu. Tanya Reina dengan gugup dan takut. Tidak ada yang direpotkan sayang. Kamu tidak perlu khawatir ya. Sahut Mama Rida dengan lembut dan tersenyum. Setelah selesai makan, Dana langsung memeriksa kondisi Reina. Mama Rida dengan sabar menunggu Reina diperiksa oleh Dana. Kondisi Nona Reina sudah pulih Tan. Tapi yang Dana khawatirkan adalah rasa trauma yang saat ini masih ada. Dan itu bisa membuat mental Reina terganggu kalau dia terus teruas seperti ini, ucap Dana memberitahu tapi tidak di depan Reina.
Dana membicarakan itu semua di ruang keluarga saat sudah memberikan obat pada Reina dan pastinya saat ini Reina sudah tertidur kembali karena pengaruh obat. Jadi kita harus bagaimana dan? Tanya Mama Rida yang merasa khawatir dengan Reina. Buat Reina merasa senyaman mungkin Tan. Jangan buat dia ketakutan atau hal-hal yang membuat Reina bisa ketakutan. Sampai kita tahu apa penyebab Reina seperti ini, sahut Dana memberi saran. Mama Rida hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Dia begitu prihatin melihat kondisi Reina. Ingin sekali dirinya langsung menanyakan pada Reina. Kenapa dia bisa seperti itu? Tapi itu semua harus ditunggu sampai kondisi Reina stabil. Kalau begitu Dana balik dulu ke rumah sakit Tan. Kalau ada apa-apa dengan Reina, segera kabari Dana, ucap Dana pamit. Iya Dan. Kamu hati-hati ya, sahut Mama Rida. Dana hanya menganggukkan kepalanya kemudian langsung berjalan keluar rumah besar keluarga Kesuma. Saat Dana mau masuk ke dalam mobil sport warna hitam masuk ke dalam pekarangan rumah mewah keluarga Kesuma.